Iya, tinggal akhirnya itu. Ya tapi kan masih ada. Iya. Terus apa yang mau kita bahas lagi nih? Tidak akan bisa ada, halo, tidak akan bisa ada titik temunya. Percaya dengan saya lah. Iya, betul, betul Pak, betul Pak. Saya setuju itu Pak. Enggak, kita akan menemukan titik temu Enggak gini apabila bang. Tidak, gini tidak Kenapa loh akan ya. bilang? ketemu, tidak akan ketemu Karena titik beda temunya. kacamata Anda dengan Iya. kacamata saya. Kacamata saya Bukan, transparan, kacamata Anda reben gitu. bukan kacamata ya, kacamatanya yang berbeda, tapi cara cara membacanya itu loh. Sudah jelas beda, Bro. Jelas beda itu. Gini Beda gini lah. gini, Karena begini iman Anda begini. dengan iman saya itu sudah beda. Iya Jadi beda, Anda, betul betul betul. jadi Oke. jadi Tapi Anda begini juga loh. tidak bisa memaksakan kepercayaan Anda, dan saya juga tidak bisa memaksakan kepercayaan saya kepada Anda. Coba, Seperti itu, coba nah. jelaskan Pak apa Pak? Ya, tapi Biar kita. begini. Iya, coba Begini, coba. Pak. Nah, gimana, Bang? Kenapa saya bilang Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Hmm. Karena saya Begini loh tidak Pak. Enggak. Kok, jangan dulu Itu bicara. Jangan dulu. itu Sabar Tapi pasti dulu. kita coba ambil Aduh, cara aduh. membaca kitabnya Pak. Pak Imron sekarang. Aja Pak coba. Kalau kita ambil satu-satu dari aja tempat dulu. yang netral ya. Satu-satu aja dulu yang bertanya. Jangan. sebentar Bang. Pasti kalian tidak bisa netral karena acuan kalian itu kitab kalian. Di kitab kalian kan ada ditulis begitu kan, bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Kalau kita enggak, jadi tidak akan ada titik temu sampai kiamat juga tidak ada. Jadi percuma, udah. Iya. gini loh. Nah, apa? Lanjutkan ya. Kenapa kita umat Islam meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Itu kita mengutip atau memahami dari perkataan-perkataan Yesus itu sendiri. Jangankan kita sebagai seorang muslim maupun yang muslimah, yang sama-sama Kristen saja ya, ada yang tidak mengakui ketuhanan Yesus. Itu loh. Bisa saya jawab? Silakan. Kan umat Islam kan biasa rata-rata kan artinya tidak mempercayai kitab kami karena itu karangan, karena udah dirubah. Kenapa acuan kalian melalui itu? Kan nggak logis kalian apa argumennya. Kan kalian nggak percaya itu karena itu udah karangan. Tapi kenapa acuannya dari situ? Yang Nggak masuk dibahaskan akal, kan? Yesus, yang dibahaskan Yesus. Tapi acuan kamu kan kau baca di kitab kami. Sementara kalian nggak mempercayai itu. Kan Iya, bohong namanya itu. yang dibahaskan Yesus. Iya. Tentu kalau kita membahas Yesus, lalu saya menerangkan Al-Quran kan enggak masuk di Bapak. Ya. Sekarang gini Bang, kenapa Anda meragukan ketuhanan Yesus? Sementara di kitab Anda aja bayi waktu dikecam mamanya selingkuh berzina, Yesus bisa menjawab. Apa itu enggak suatu keajaiban itu? Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membantah tuduhan orang-orang Yahudi yang telah menuduh ibundanya berzina. Iya, itu anak bayi aja bisa membela ibunya. Apa enggak luar biasa? Kok ketuhanan Yesus kalian ragukan? Apa enggak aneh? Itu yang menjadi masalah, Bang. Ya, karena pemahaman Anda, karena iman Anda menulis itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kan itu, acuan kalian kan itu. Jadi tidak akan ada titik temu. Di dalam Al-Quran, ya kan, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu membela ibunya dari tuduhan orang-orang Yahudi. Sementara di dalam Bible tidak ada satupun pembelaan Yesus terhadap tuduhan orang-orang Yahudi. Iya, di kitabmu kan ditulis itu, di kitab kami dikatakan ya dia Tuhan. Iya, Yesus nggak bela ibunya. Bisa kau adu itu, bisa kamu kan terpaksa kamu nanti kan acuannya kitab kamu. Ya saya juga kitab saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu di kitab saya. Mau kita bentrokin? Nggak mungkin kan? Jadi kalian jangan paksakan, dengar dulu, kalian jangan paksakan keimanan kalian itu harus sesuai dengan keimanan kalian ajaran Kristen itu. Itu namanya tidak fair. Saya tidak memaksa. Makanya buka kacamata kalian itu biar fair. Begini loh Bang, kalau umat Islam
yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah yang Maha Kuasa, mungkin ya biasa-biasa saja bagi iman abang. Tapi apabila ada orang Kristen yang mengatakan demikian, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini kan jadi ribet, Bang. Orang Kristen sendiri yang ngomong seperti itu. Ya orang Kristennya siapa, bro? Ya Kalau banyak lah ya, yang kalau kami kan Bang, Unitarian. sampaikan aja, kalian aja terlalu apa ya, terlalu apa meragukan ketuhanan Yesus itu, sementara dia udah benar-benar bisa menghidupkan orang mati. Apalagi siapa nabi yang I- bisa menghidupkan orang mati? menghidupkan orang mati atas izin siapa itu? Atas bantuan siapa? Sekarang nabi siapa juga yang atas izin siapa, ada nggak? Loh, Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, ada nggak izin Allah itu bisa menghidupkan orang mati selain yang Yesus? yang bisa menghidupkan orang mati bukan cuma Yesus di dalam Siapa? Bible. Siapa? Sebentar, saya buka ya. Atau sekarang kalau dia manusia biasa, kenapa tidak ada di dunia ini? Kenapa ada di surga? Sebentar, saya buka ya. Yang bisa menghidupkan orang mati di dalam Bible bukan cuma Jangan, Yesus. Bro. Aliubi. Kenapa? Nah, kalau mau mempersamakan nabi yang bisa. Itu kisahnya kan. Ya. Nah, silakan Sebentar, Pak Bang Jim. Belalang. Itu kan Ya, lanjut. Silakan. Itu kan kisahnya pada saat itu Nabiullah Isa alaihissalam, di mana warga penduduk Bani Israel itu dominan dengan namanya pengobatan, ya, di mana mereka senang meracik namanya obat-obatan untuk menyembuhkan orang. Nah, Nabi Isa pada saat itu turun pada saat itu mereka, ya. Jadi sampai dikatakan Mesias itu adalah menghapus atau mengusap. Mengusap itu berarti dengan tangan. Jadi dengan keajaibannya, dengan mukjizat Allah yang diberikan kepadanya, dengan sapuan tangannya aja, ataupun dengan olesan, ataupun tangan yang menempel daripada penderita penyakit pada saat itu bisa sembuh seketika. Terkait dengan bahkan supaya menunjukkan kebesaran Allah itu, sampai Allah itu mengizinkan Nabi Isa alaihissalam bisa membangkitkan orang mati atau menjadikan orang mati itu bisa hidup kembali. Sampai-sampai itu supaya mereka percaya bahwasannya aku datang dari Tuhan yang mengutusku. Itu membuktikan itu, Pak. Bukan berarti dia Tuhan. Tanpa begitu, kita nggak akan bisa mengenal Tuhan. Melalui Nabi Isa alaihissalam lah orang Bani Israel itu mengenal Tuhan yang benar. Jadi pada prinsipnya, tadi saya ulangi lagi, Nabi Isa pada kala itu datang di tengah-tengah Bani Israel, mereka gemar dengan namanya meracik obat-obatan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit. Mereka di situ, Pak, pada kala itu. Terkait pada Nabi Musa alaihissalam, ya, izin Pak agak melebar dikit. Nabi Musa alaihissalam terkait kedatangannya itu di tengah-tengah penyihir, Pak. Makanya orang-orang pada zaman itu senang dengan sihir. Makanya Rasul Musa itu dengan tongkatnya bisa mengalahkan para penyihir-penyihir itu. Dengan mukjizat yang diberikan, bukan sihir juga. Mukjizat, Pak, beda. Kalau sihir sama mukjizat beda. Gitu. Jadi kita harus memahami Masanya masa apa dong? Nabi-nabi itu melakukan mukjizatnya berbeda-beda. Apa permasalahannya? Di mana? Bagaimana terjadinya bisa seperti itu? Gitu, Pak, cara mempelajarinya. Ya. Jadi daripada gini tidak ada kesimpulannya, lebih baik kita membantu Palestina aja lah, donasi itu aja. Kalau gini-gini nggak ada artinya. Oh iya, bantu Palestina lah. Iya, tapi Jangan bantu musuhnya. kita juga tidak membantu Israel, Pak. Israel, kita. Iya, tapi Bapak dukung itu kan, dukung musuhnya kan? Tidak, apa namanya, dari kemanusiaan itu salah. Iya, dari sisi kemanusiaan aja kita ambil. Yang mana yang salah?
Yang mana yang salah nih? Yang mana yang salah? Ayo. Kemana lagi si Bapak? Anda-anda aja yang mendukung Palestina dari segi keimanan. Kalau kita mah tidak ada mendukung Israel. Yang jelas kan yang mendahului Palestina membom Israel, ya membela diri lah kan gitu. Kita mendukung Jangan PL ngomong negara Bang, karena nanti Pak. Bapak iya, kena banned loh Pak. Tolong Bang Pak. Kita iya, bahas agama aja lah. pakai PL aja. PL. Kita kita Nanti kena mendukung banned bapaknya. PL ya, kita mendukung PL. Kenapa? Karena orang-orang Kristen yang hidup di PL itu aman. Beda halnya dengan orang-orang Kristen yang singgah ke situ, ke lawannya itu. Diludahi. Bawa salib Iya, diludahi. jadi itu sebenarnya bukan bertentangan secara apa, itu kan cuma politis orang itu, kedaulatan, bukan urusan keimanan itu kan. Tapi di Indonesia ini Tapi saya herannya gini loh Pak ya. Kadang banyak pendeta ya kan mendukung yang situ, mendukung yang musuhnya itu. Saya heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak jangan wabarakatuh. menghakimi. Loh, iya banyak Enggak. loh. Enggak, Bapak tadi sebutkan itu pendeta yang mana? Pendeta Iya, Bapak jangan Melato. menghakimi. Nah, Ada contohnya Melato. enggak? Iya, Itu Anda itu itu menjudge namanya itu, kalau Pak. bahasa seperti itu Anda itu menghakimi orang seperti Ya, itu. Coba Iya, aja Bang. buka di YouTube-nya. Buka aja di Bener YouTube-nya. Bang, teman-teman sebelah ini, Seiman Abang ya Pak Pendeta itu mereka pendukung mereka Pak Isra. Bisa Anda Nah, pastikan jadi begini Pak bisa, ya, kalau kita tahu bisa- sejarah saja. bisa Anda Nah, pastikan mereka nama mendukung Abraham, itu? Ishak dan Yakub, sebentar Pak. Nama Abraham, Ishak dan Yakub kan menempel tuh di kitab Bapak. Benar? Betul, betul. Karena itu Lahir, betul. dari Abraham itu lahirlah keturunan dari Bani Yakub. Benar Pak? Bani Yakub itu adalah Bani Israel. Karena nama lain dari Yakub adalah Israel. Ya kan? Mereka dijanjikan Pak. Menjanjikan Tuhan atas tanah Kanaan. Iya, betul. Ya, nah di sini Bapak harus memahami ya. Kita pakai plesetan aja ya. Ya. Antara, tapi ini masih bisa lah, Yahudi dan Bani Israel ini ada perbedaan Pak. Ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Tidak mungkin pada kala itu di Yerusalem yang tinggal itu hanya Nabi Yakub dan istri-istrinya. Tentunya ada kalangan dari suku-suku yang lain. Benar begitu kan Pak? Benar kan? Yang mendiami kota Yerusalem pada saat itu atau kota Israel pada saat itu tentulah bukannya keturunannya dari Yakub. Tentunya ada bani-bani yang lain di luar dari Bani Yakub. Benar Pak? Anda ini Bapak ini mengutip dari mana nih opini Bapak ini? Mengutip dari Alkitab atau dari mana nih sumbernya ini? Ada referensinya Pak. Cuman secara logikanya pada saat itu Yerusalem Ya, itu itu referensi dari tentunya mana? dihuni oleh dari Bani Yakub, keturunannya Yakub dan juga di luar dari Bani Yakub. Benar begitu Pak? Ya menurut Bapak Iya, apakah saya Nabi bertanya, Yakub dan istrinya itu tinggal di kutipan Anda tempat dari itu mana? saja gitu Mas? Enggak, gini aja Pak. Anda Ini tidak Bani bisa Yakub. memaksakan. Ini Enggak, gini aja. Anda makanya Pak, saya merujuk kemari. Gini loh, Yahudi itu belum tentu Bani Israel Pak. Ya, karena Bani Israel itu berbeda dengan Yahudi. Ya, maka saya bilang tadi pada saat itu belum tidak mungkin Sebentar, mustahil sebentar. bahwasannya yang tinggal di situ hanyalah Yakub dan keluarganya. Tentunya ada bani-bani yang lain, bin-bin yang lain di luar dari Bani Yakub. Contoh kecil aja. Ada misalnya Cinta Solawat bin Edi gitu contohnya gitu ya Pak ya. Kan contohnya seperti itu. Tapi kan saya di luar dari Bani Israel, di luar dari Bani Yakub, keturunannya Abraham, di luar Pak. Ada lagi bani-bani yang lain, kan seperti itu. Itu bin Pak, artinya bin. Ibnu gitu Pak ya. Bani maka dikatakan bani itu, keturunan. Nah,
Jadi itu sudah pasti ya, sudah pasti. Makanya saya katakan Yahudi dan Bani Israel itu berbeda. Yahudi itu belum tentu Bani Israel, tapi Bani Israel sudah pasti Yahudi karena mereka tinggalnya di situ. Mereka bangsa Yahudi. Bani Yakub ini bangsa Yahudi, Pak. Tapi Yahudi belum tentu itu Bani Israel. Belum tentu keturunannya Abraham, belum tentu. Nah, disinilah kenanya, ya kan? Di sini kenanya. Mereka membenci, Pak. Membenci Bani Yakub. Nah, sekarang yang tinggal di plesetan itu siapa, Pak? Yang tinggal di plesetan itu adalah keturunan yang ada namanya menempel di kitab Anda, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang menempel di situ mereka, Pak. Mereka dari dulu Muslim. Pra-Islam mereka Muslim, Pak. Sebelum kedatangan Rasulullah, mereka Muslim, pra-Islam. Jadi yang menduduki tanah plesetan itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Lalu kenapa kalian membenci mereka? Kebanyakan dari kalian. Yahudi inilah ahli kitab dulunya, Pak. Mereka sudah mengubah Taurat, Mazmur 119, 126. Ini Yahudi, Pak. Yahudi itu Bani ahli kitab. Nah, di sini harus Bapak pahami dulu, ya. Memang nih kalau kita cerita seperti ini agak apa TikTok ini. Saya berulang kali cerita-cerita seperti makanya tadi saya plesetkan supaya jangan kena ke band gitu. Iya. Jadi gini, gitu, Bang. Jadi gini, Bang. Masalah untuk Ya. sejarah yang seperti Abang ceritakan tadi ya. Itu kan cerita dari Anda. Ceritanya aduh, ribut benar ini. Sekolah batu. Gimana itu? Bang Erik apa ke siapa? Bang Pejabat ya? Bukan. Oh, Bang Pejabat. Bang Belalang Tempur kayaknya. Oh. Gak usah digoyangin, Gem. Ini namanya. Oh, Pak Pendeta. Di mute dulu Bang. Gak bisa di mute lagi. Di mute dulu. Gak bisa di mute. Kenapa ya? Iya, kalau memang faktanya, kenapa sekecil itu plesetan itu, sekecil itu, kenapa mereka nggak berani mengoyak-ngoyakkannya? Maju mundur, tentara. Dimut dulu. Les rep. Sampai di mute dulu. Tentara-tentara itu. Di mute ini, Pak. Kenapa mereka maju mundur? Mereka tahu sejarah sebenarnya. Kalau memang itulah tanah mereka, sudah dari dulu diambil itu. Karena itu bukan tanah mereka, itu tanah keturunannya. Dimut dulu, Bang. Aku turunin dulu. Wan, Aku turunin dulu, soalnya berisik banget. Nah, turunin dulu. Dimut kan Nanti bisa naik dari lagi. situ. Gak bisa, nggak tahu kenapa. Ya habislah sudah kalau Pak. Oh, Kalau beliau itu diturunkan. Enggak, naik lagi. Kenapa? Ya nggak apa-apa, kita diskusi santai. Kita nggak menyerang, Bang. Kita nggak menyerang. Kita memberikan edukasi aja, kita nggak menyerang. Bukan masalah takut, bukan masalah ini. Saya kalau terlalu ini, saya kurang lebih juga. iya, maksudnya ya lebih tercover lagi ada pendeta gitu. Tapi dia berisik gitu. Enggak, beliau Berisik tuh, dia, Tapi nggak bukan apa-apa, nanti kalau enggak, saya tadi, naikin lagi. jadi tadi ya, informasinya beliau itu bukan mereka pendeta. kan Beliau itu jemaat. tentara Yeduha ini kan tentunya kan mereka kuat kan. Jelas mereka kuat. Kenapa mereka nggak bisa menghabisi mereka? Kenapa? Karena mereka tahu sejarah sebenarnya. Setahu mereka sejarah sebenarnya. Bukan nggak bisa mereka merebut plesetan itu dari orang-orang itu yang mendiami itu. Tahu mereka sejarah itu. Kita ini yang di luar dari sana itu yang sok pintar-pintaran membela segala macam. Bro, Bang. Nah, Ya. kalau untuk membahas ke situ, saya rasa udah kejauhan lah. Kejauhan dalam artian apa? Kapasitas saya juga nggak bisa saya komentari masalah di sana seperti apa. Kalau kita, gini loh, Bang. Sekarang yang tinggal di Yerusalem itu tidaklah mungkin orang dari Yerusalem. Iya, enggak, gini. Yang tinggal di Yerusalem itu tidaklah mungkin orang-orang luar dari Yerusalem. Sejak dulu di Yerusalem itu dihuni oleh siapa? Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Seperti ini, Bukan Bang. orang-orang lain di situ. Bang. Ya kita contoh Indonesia, dari zaman dulu sampai sekarang ini nggak mungkin orang-orang penduduk orang luar yang menduduki negara wilayah Indonesia ini. Tentunya ya orang Indonesia pribumi. Mereka juga dikatakan pribumi. Saya nggak bisa mengomentari dalam artian apa. Bang. Oh ya. Kalau
segala sesuatu kejadian yang ada di dunia, segala sesuatu yang ada kejadian yang ada di dunia ini itu kan pasti ada sejarahnya, betul nggak? Iya. Sepakat nggak dulu? Iya, sepakat. Tapi garis ada historinya, di garis bawahi ya. Iya. Ya, garis bawah ya, garis bawah. Yang memegang sejarah itu yang apa ya, bisa mampu memterbalikkan fakta itu pemenangnya ya. Garis bawah itu. Yang bisa memutarbalikkan fakta kebenaran itu adalah yang menang pada saat itu. Bang Belalang, tolong dikomentari. Saya mau ngomong. Saya melihat peta itu ya, yang dulu luas lebarnya jelas blesetan itu. Tiba-tiba menciut, tapi kok posisinya di tengah-tengah, coba bayangkan. Nah, dikurung dia, di pagar kanan. Jadi kiri. sebentar Pak Ansor, diselesaikan dulu ini biar enak diskusi. Iya. Gimana tadi lanjutnya tuh? Sejarah, ya. Silakan. Jadi pemegang sejarah itu adalah pastinya yang memenang, yang memenangkan itu. Iya. Silakan. Jadi kalau untuk histori sejarah di sana, sejarah antara bangsa PL dengan bangsa Israel, ya. Iya. Saya jujur saja, saya juga tidak paham seperti apa sejarahnya. Yang saya pahami itu di Alkitab, di Alkitab saya. Memang itu sudah tertulis dari dulu. Nah, jadi apapun itu kejadian di sana, ya kan? Nah, jadi tidak bisa kita seakan-akan opini kita yang berkata seperti ini. Karena sejarahnya itu sudah ada. Sejarah yang di Alkitab saya dengan sejarah yang ada selain di luar dari Alkitab saya nggak bisa komentari. Yang saya pahami, yang saya baca itu di Alkitab saja, Pak. Seperti itu. Mamora bentar dong, Mamora bentar. Kan sudah saya katakan tadi, yang pemegang sejarah itu, yang bisa menuliskan sejarah itu adalah pemenangnya. Gak mungkin yang kalah itu bisa menuliskan sejarah. Gak mungkin. Pasti yang memenang, yang menjadi pemenang lah yang bisa menuliskan satu sejarah. Itu pasti. Itu nggak bisa kita pungkiri. Kalau itu hukum alam itu, Bang. Gimana-mana memang begitu. Nah, pada saat itu yang menang siapa? Siapa yang menang pada kala itu? Sementara siapa yang menang? Ya, yang pemenangnya adalah tentara Romawi. Fix di situ. Nah, Romawi ini asas dasarnya asas dasar keimanan mereka apa? Paganisme. Ya kan? Dari dulu kan Romawi ini pagan kan? Benar tidak? Menyembah dewa-dewa siapa? Romawi kan? Betul tidak? Betul, Pak. Kenapa Bapak diam? Jawab pertanyaan saya. Iya, benar. Itu baru gentleman. Yang menang pada saat itu adalah Romawi. Bang. Makanya tadi saya katakan, yang bisa memutarbalikkan fakta sejarah adalah pemenangnya. Ya, saya ikutin yang menang pada kala itu. Saya ikutin pola pikir Abang ya. Boleh, silakan. Ya, menangnya itu memang yang akan menguasai. Jadi Palestina juga tidak akan bisa menang karena dia tidak bisa menguasai dunia. Dia akan tertekan dia terus. Itu. Iya, makanya Pak, sejarah itu timbul dari mereka, Pak. Padahal fakta sebenarnya tidak seperti itu. Nah, mereka ambil dari segi keagamaan, keimanan. Lalu mereka campur baurkan keimanan mereka dengan ajaran Yesus. Saya bertanya. Musnah sudah habis. Apakah sejarah yang Bapak sampaikan ini sama dengan sejarah apa yang mereka imani di Israel sana? Ya, sampai sekarang Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya orang Islam, Pak. Tidak kelihatan. Gini. Gimana? Apakah sejarah yang Bapak sampaikan ke kami, apakah sejarah yang Bapak sampaikan ke yang sekarang ada di room ini, apakah sama dengan sejarah apa yang diimani mereka Israel di sana sekarang ini? Itu tadi, Pak, Yahudi itu tegar itu kan opini Anda. Itu kan cuma persepsi Bapak aja. Yahudi itu tegar tempur aja itu. Mereka saja menolak Tuhanmu. Mereka saja menolak kedatangan Tuhanmu, Pak. Bapak tak perlu Bapak sebutkan seperti itu. Itu sebelum Bapak lahir, sebelum kita lahir di dunia ini, Alkitab itu sudah dinubuatkan, Pak. Seperti itu.
Semua itu sudah tertulis di Alkitab. Bagaimana nabinya aja ditolak, manusianya yang mengajarkan ajaran dari langit itu aja ditolak, lalu ajarannya diterima gitu. Nabinya aja ditolak, Pak. Tuhan, menurut kalian aja Tuhan atau Mesiasnya aja ditolak, apalagi ajarannya. Tidak mungkin nabinya diterima, nabinya ditolak, ajarannya ditampung. Dijadikan hukum bagi mereka, peraturan bagi mereka. Itu kan diterapkan persepsi Bapak. Itu kan persepsi Bapak, opini Bapak. Coba saya nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal itu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih bangsa yang dikasihani Tuhan itu kan ya Israel itu, bangsa yang dikasihani, yang dikasihi. Memang tidak benar, Pak. Pada kala itu memang Bani Israel ini adalah bani pilihan, Pak. Iya. Bani pilihan mereka. Kita nggak pungkiri itu memang. Iya. Jadi gini, Pak. Kalau itu karena sudah janji Tuhan, Pak. Itu karena sudah janji Tuhan pada Abraham bahwasannya keturunan-keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar kelak. Iya, ya itu jawabannya. Karena terpencar kemana-mana. Siapa aja keturunannya Abraham? Nanti suatu saat kalian akan berkumpul. Siapa aja keturunannya Abraham kata Tuhan Anda? Kata Tuhan Musa? Siapa, Pak? Ishak dan Ismail. Kenapa kalian jadi rasis? Tuhan itu kalian jadikan rasis. Tuhan itu enggak rasis, Pak. Capek. Ismail dan Ishak itu adalah keturunannya Abraham. Anda nggak boleh nutup mata di situ. Nggak boleh Anda tutup telinga di situ, Pak. Ismail juga keturunannya Abraham. Dia juga dijanjikan akan menjadi keturunannya akan jadi bangsa yang besar. Nah, makanya saya tanya, Yakub ini adalah Israel. Di mana dia beranak cucu, di bawahnya itu keturunannya para nabi, semua keseluruhan para nabi. Contoh Musa, Harun itu cucunya Yakub. Nabi Lut itu cucunya Yakub. Daud itu cucunya Yakub. Salomo cucunya Yakub. Bunda Maria juga cucunya Yakub. Sampai ke Yesus juga cucunya Yakub. Cucunya Yakub. Nah, cucunya Ismail siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itulah yang kalian hilangkan. Benar dikatakan Al-Qur'an di Al-Baqarah 146. Mereka sudah tahu. Mereka sudah mengenal nabi itu. Bahkan mengenalnya lebih dari anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenal Rasulullah itu lebih dari mengenal anak mereka sendiri. Merinding saya, Pak. Merinding. Tapi mereka memutarbalikkan fakta sebenarnya. Al-Baqarah 146, Pak. Makanya nubuatan-nubuatan terhadap Rasulullah di Ulangan 18. Kisah Kidung Agung 5 nomor 9 sampai 16. Baru di Kejadian 49 nomor 10. Matius 21 nomor 42 dan 43. Yohanes 16 nomor 7 sampai 15. Itu kalian anggap Rasulullah itu ada. Padahal mereka tahu, Pak. Mereka itu Bani Israel itu tahu, paham. Siapa itu sosoknya? Sampai kata, sebentar saya buka datanya. Al-Baqarah 146. Saya nggak bohong, Pak ya. Saya bacakan, Pak ya. Sebentar. Iya. Ya, oke, Pak. Udah ketemu, Pak. Oke. Sebentar. 146. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Allazina atainahumul kitaba. Cerita zaman kecil ada nama. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktubunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, Pak. Mereka mengenal Rasulullah itu ya lebih dari mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka faham, Pak. Mereka faham. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Makanya siapa, Pak, yang mengenal Rasulullah? Yaitu Warokah bin Naufal, ahli kitab. Pamannya Siti Khadijah, istri pertamanya Rasulullah SAW. Tapi sebagian dari mereka seluruh dari mereka itu menghilangkan kebenaran itu, menyembunyikan kebenaran itu, Pak. Dari garis keturunan tadi sudah saya sebutkan, Nabi Muhammad ini cucunya Ismail alaihissalam. Jadi Tuhan
Di kejadian 17 menyatakan bahwasannya Abraham itu keturunannya itu akan diberkati oleh orang-orang yang akan datang. Siapakah itu yang memberkati? Ya kami, Pak, umat Islam. Setiap 5 waktu kami mendirikan sholat, ya, pada saat tasyahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta. Tuh, berkat barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kami, Pak, yang selalu memberkati Nabi Ibrahim itu. Kalian nggak ada. Kalian menuduh beliau itu penzina. Nauzubillahi min zalik, Pak. Berzina dengan siapa? Dengan budaknya. Makanya kalian tidak mengimani Ismail alaihissalam sebagai nabi. Keturunannya Abraham. Kalian berpihak kepada pada Ishak. Itu, Pak. Lanjut. Iya. Bang Jadi Santo. kelahiran Ismail juga tidak diharapkan oleh Abraham. Yang diharapkan itu dulu kan si Sarah yang harus melahirkan. Tapi karena si Sarah sudah tua, Bapak akhirnya melawan sejarah. Kalau dikawinin kan gitu. Kejadian, Pak. Karena Sarah tidak memiliki keturunan. Dia mengizinkan untuk menikah dengan Sarah, Pak. Dengan Hagar, sorry. Iya, Pak Cinta Selawat, sebentar dulu. Saya salahnya lagi di jalan, Pak. Kalau saya lagi nongkrong, ngopi, duduk, buka data, saya lebih leluasa saya. Masya Allah. Ya, lanjut. Pak Ya, Cinta Bang Selawat. Assalamualaikum Santo. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Idaman saya yang saya tunggu-tunggu, Masya Allah. Saya banyak belajar dari Pak Santo ini. Tunggu, Pak Belalang mengatakan Bible-mu ini dinubuatkan. Dari mana datanya? Mana coba kamu tunjukkan ke saya perintah Tuhan untuk mengkanon Bible-mu itu. Katamu Bible-mu nubuatan. Anda baca dari Enggak, saya minta data di mana bahwasannya Tuhan pencipta langit dan bumi memerintahkan untuk mengkanonisasi, untuk menggabungkan antara yang Mazmur yang dilamkan kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil Markus itu Injil Allah, Markus 1 nomor 14, tambah surat-surat Paulus yang tidak ada legalitas dari Yesus, dan Allah Bapa dia sebagai Rasul. Coba mana tunjukkan? Tunjukkan data di mana Allah Bapa. Coba tunjukkan data. Di mana Allah Bapa memerintahkan ini untuk menggabungkan ini? Pak Sidik. Tuh, kamu tunjukkan data. Katanya udah dibuatkan nih. Enggak, dengar dulu, Pak Sidik. Apakah Anda sudah baca dari kitab Kejadian sampai ke Sudah, saya sudah baca semua. Kamu tunjukkan aja data. Mana data? Mana data? Sudah baca semua. Iya, sudah baca semua. Betul. Sudah baca semua. Benar ini. Iya, mana data aja kau tunjukkan, mana perintah Allah Bapa untuk jangan cuma bawa sambil nggak bawa data kamu. Coba kamu pegang Bible-mu itu, dilamkan kepada Nabi siapa? Coba. Kalau Mazmur dilamkan kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil Markus 1 nomor 14, Injil Allah kepada Yesus. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, Bible-mu ini tunggu. Bible-mu ini dilamkan kepada Nabi siapa? Coba kamu jawab. Halo Pak Sidik. Tunggu, kepada Nabi siapa dulu? Udah 2 pertanyaan nggak jawab deh. Aku tendang kau ya. Bocing. Silakan turunkan aja, tidak masalah. Turunkan saja. Katanya nubuatan. Minta data nggak kasih. Cuman cuap-cuap, kamu nggak bisa. Cuman cuap-cuap, aku turunin kau. Turunkan aja, tidak masalah. Masalahnya. Bocing sosokan. Anda Ini pendeta turun aja kamu takut. Bukan. Tadi kamu ngomong. Enggak. Kitab itu kan sudah dinubuatkan. Kitab itu nubuatkan kan sudah katanya. dinubuatkan. Kamu mana tertulis Biblosmu itu apa Biblos? Itu Biblos. Buku, kanon. Sampai Wahyu. Emang Kejadian sampai Wahyu semua itu nubuatan? Enggak. Gini loh, Bro. Ini nubuatkan asal-asalan kau ngomong. Datanya di mana? Datanya di mana? Misalnya contoh. Kalau Al-Quran itu, dengarkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, sekarang Bible-mu itu diturunkan dengan bahasa apa? Coba. Di mana Tuhan mengatakan Bible-mu itu diturunkan dengan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Coba kamu tunjukkan data. Di mana Bible-mu ini, firman Tuhan mengatakan Biblosmu ini diturunkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Coba kamu jawab. Saya jawab ya. Jawab. Saya jawab ya. Nah, mana Saya jawab ini, betul ini. Iya, data mana? Iya. Mana?
Saya jawab ini. Ya. Ah, Mana data? Dengarkan dulu saya bicara. Data ya? Dengarkan dulu saya bicara, Pak Sidik. Kucluk, data kucluk. Bapak yang kucluk. Toples, data toples. Bapak yang toples. Cepat. Mana data? Coba tunjukkan. Mana data kalau begini? Kalau Al-Quran itu diturunkan Allah, diwahyukan Allah itu dengan bahasa Arab. Coba kamu tunjukkan satu data saja. Mana Biblesmu ini diturunkan Tuhan ini dengan bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Coba. Dari tadi saya mau bicara, Anda ini nyelonong. Ya mana data? Ayo cepat dari tadi buka Biblesmu itu, bukumu buka. Ngomong ke sana sini, ngomong apa? Iya, jawab dari tadi udah 3 pertanyaan enggak kau jawab, dinubuatkan katanya. Coba kasih bicara kamu cuma asumsi. 1 menit. Bicara kamu memang Anda sudah cuci kah? Ya mana datamu? Ucluk, toples. Bikin data malah kemana-mana. Dari gaya bahasa Anda aja Anda tidak terima. Datanya mana? Kemana-mana. Buatan katanya, Biblos buatan. Saya dari tadi mau bicara. Pak Sidik. Iya mana datanya? Pak Sidik ini dari gaya ya, bahasa. datanya data. Saya nggak butuh bicaramu. Datamu aja. Bahasa Anda aja. Saya sudah tahu karakter Anda seperti apa. Iya, datamu. Jangan asumsi di sini. Coba diam aja. Bapak aja dari tadi asumsi kok di sini. Data coba. Tunjukin datanya. Anda saja dari tadi sini berasumsi aja. Tidak ada yang betul. Tunjukin datanya. Datamu mana, Dek? Dek, katanya nubuatan dari pencipta langit dan bumi, Dek. Coba tunjukkan data. Di mana nubuatan itu? Coba tunjukkan data. Di mana perintah Tuhan pencipta langit dan bumi ini untuk menggabungkan ini? Kitab gabungan ini mana perintah Tuhan? Anda itu selalu mengomentari agama orang. Loh mana dulu, karena kami yang menarasikan bahwasannya dibuatkan. Jurus kabur, malahan suruh nunjukin data malah jurus kabur. Saya tidak akan kabur, bro. Saya tetap kalau ya, coba tunjukkan data. Tetap di sini. Ya, tunjukkan data. Cepat, kucluk. Data pemilih. Tadi minta data nggak kasih kau. Darah tinggi, Bos. Memang Kristen mengerahkan orang-orang yang kayak gini biar donasinya lancar gitu. Iya, Kristen memang begitu. Semuanya lihat ini. Yang dikerahkan orang-orang botolan seperti ini gitu. Orang-orang seperti mending penyebar baik zaman Abraham juga. berita. Si Ismail itu tidak diinginkan dia lahir. Biar paman dah. Udah kamu lagi ini penyebar apa kau? Kau ini istrinya Nabi Abraham itu. Emang kamu apa? Kalau tidaklah Nabi Ismail itu diinginkan kelahirannya. Kenapa Sarah ini menyuruh Abraham untuk menikahi Hagar? Kenapa? Ini Rik, dia cemburu sama Abraham, Rik. Bukan. Abraham istrinya, Sarah istrinya loh. Anaknya terus kamu yang itu nggak tahu kalau datanya dihilangkan. Orang Yahudi itu memang gemar mengubah kitab. Kamu jawab bilang tempur. Toples. Abraham itu ngetes siapa yang mandul, akhirnya dia pembantunya. Kutluk kamu ini penyebar hoax kamu ini kan. Itu anaknya Abraham, kamu hina-hina kamu anaknya Abraham. Emang yang menerima perjanjian Tuhan kamu? Kamu apa Abraham yang menerima perjanjian Tuhan? Tunggu saya tanya dulu. Yang menerima perjanjian Tuhan itu kamu atau Abraham? Saya tanya kamu jawab Bapak. Kutluk. Woi, kan masih muda, jadi yang menerima perjanjian Tuhan, Anda atau Abraham? Jawab. Ya, itu yang ditulis. Saya tanya yang menerima perjanjian Tuhan, Anda atau Abraham? Kok itu aja nggak bisa jawab? Ya Abraham, tapi itu yang ditulis di kita. Abraham, tapi itu. Itu ibunya Ismail, istrinya Abraham. Ya, kamu mau protes sampai di mana? Karena udah dikawinin, makanya jadi istri. Lah itu ibunya Ismail siapa? Tadinya pembantu itu, bro. Karena saya nggak berbicara tadinya istrinya. Ibunya Ismail istrinya siapa? Si Hagar. Ya, suaminya siapa? Ya Abraham. Karena udah si Abraham. Begitu. Terus kamu mau hina Ismail? Apa kapasitasmu untuk menghina Nabi Ismail? Untuk menghina